merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Pendidikan juga mencerminkan betapa baiknya suatu negeri. Tapi apakah pendidikan dapat berjalan dalam masa pandemi? Atau dapat mengembalikan esensi pendidikan yang sebenarnya dalam masa endemi? Karena sejatinya pendidikan merupakan suatu hal yang semua orang layak untuk nikmati, namun masih banyak orang yang tidak dapat menyentuh sebuah kursi. Saya Aziza Rahmah, inilah Ruang Diskusi. Sudah bersama Pak Romi selaku staf Kependidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Selamat siang Pak. Selamat siang Kak Aziza. Selanjutnya saya sudah bersama Kak Devi selaku founder Indonesia Mengajar. Selamat siang Kak Devi. Selamat siang. Selanjutnya di sebelah kanan saya sudah ada Ibu Dika selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 19 Jakarta beserta salah satu muridnya itu Dek Santi. Selamat siang. Selamat siang. Lalu ada narasumber kita yang terakhir dari kalangan mahasiswa yaitu ada Kak Indah Nurjanah selaku mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta. Selamat siang Kak. Selamat siang, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sebagai pembuka saya langsung mau nanya nih kepada Pak Romi. Kalau saya diminta untuk bertanya-tanya atas keluhan dari orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan akan susahnya pembelajaran jarak jauh di Indonesia tuh kayaknya KBBI juga kalah deh Pak tebelnya. Mulai dari aktivitas sinyal, gangguan sanak saudara, minimnya kuota. Kemudian saya pernah baca sampai ada yang naik pohon untuk belajar, tapi yang dia dapat hanya tugas dan PR yang banyak. Nggak ngerti nih materinya apa. Nah, kira-kira apa tuh Pak pendapat Pak Romi mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih Kak Aziza. Memang saya akui pandemi ini membawa banyak tantangan bagi kita semua. Tidak dapat kita pungkiri juga pandemi datang juga dengan cepat. Semua pihak dan juga semua di kehidupan ini semuanya mendapatkan dampak yang besar. Tidak terkecuali dengan pendidikan kita juga. Meskipun di bawah pandemi dan juga akan ancaman isu kesehatan, pendidikan kita tentu harus tetap berjalan. Tetapi pandemi ini tidak selalu membawa dampak negatif bagi pendidikan kita. Memang saya akui banyak sekali kendala untuk dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Akan tetapi coba kita lihat dari sisi positifnya terlebih dahulu. Misalkan saja dengan adanya pandemi ini kita itu didorong untuk lebih memanfaatkan atau lebih menguasai perangkat teknologi saat ini seperti software-softwarenya juga itu kita harus menguasai. Menurut saya juga itu hal ini merupakan dampak yang positif, di mana kita ini saat ini hidup di masyarakat yang abad 4.0. Dengan adanya pandemi ini kita dapat lebih menguasai kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan di kehidupan masyarakat 4.0 tersebut. Untuk kendala-kendala selama pembelajaran jarak jauh memang saya akui, memang saya dapati memang ada, akan tetapi pemerintah dalam hal ini khususnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memberikan solusi atau menghadirkan solusi di tengah-tengah kita semua agar kita dapat mensiasati permasalahannya. Kemarin baru saja Kementerian Pendidikan itu telah memberikan kuota gratis bagi tenaga pendidik, mahasiswa dan juga siswa, yang kami harapkan itu dapat digunakan oleh siswa untuk pembelajaran jarak jauh seperti itu.
Tapi sebelumnya sebelum saya memberikan setelah saya memberikan pandangan, lebih baiknya kita mendengar dulu nih apa sih faktor yang paling menghambat atau yang paling membuat pembelajaran jarak jauh ini terasa sangat sulit dari pihak-pihak yang terjun langsung dalam dunia pendidikan. Lebih baiknya kita mendengar terlebih dahulu apa sih bagaimana faktor yang paling menghambat dari tenaga pendidik dan juga siswa telah melakukan pembelajaran jarak jauh. Baik, terima kasih Pak Romi atas pertanyaannya. Jika kita membicarakan tentang faktor penghambat pembelajaran jarak jauh, tentunya banyak sekali ya Pak dan Kak. Banyak sekali hambatan-hambatan yang kami alami saat kami menjalankan pembelajaran jarak jauh kemarin. Jadi dari Bapak Ibu gurunya juga diminta untuk beradaptasi dengan situasinya, seperti membuat Zoom, lalu juga menggunakan Google Meet, Google Classroom yang sebelumnya kita jarang sekali menggunakan media-media seperti itu gitu. Lalu kalau dari pandangan anak muridnya nih, saya juga banyak sekali mendengar keluhan-keluhan dari murid-murid saya. Jadi yang pertama nih tentang kuota internet. Jadi tidak jarang ya siswa-siswa yang merasa keberatan saat melakukan pembelajaran jarak jauh karena mereka menggunakan kuota internet gitu. Kuota internetnya merasa cepat habis karena karena sedikit sekali yang di rumahnya tuh ada wifi-nya gitu. Lalu yang kedua adalah masalah jaringan. Di setiap rumah pasti tentunya jaringannya juga berbeda-beda kan. Ketika gurunya sudah lancar menjelaskan gitu pada ruangan Zoom, tapi tak jarang murid-muridnya yang mengalami kendala sinyal dan itu sangat amat menghambat. Dan sebaliknya ketika muridnya sudah siap, tetapi gurunya yang justru mengalami kendala sinyal. Gitu. Lalu yang ketiga nih, tidak adanya perhatian. Jadi murid-murid merasa lebih bebas dan tidak diawasi ketika mereka melakukan pembelajaran jarak jauh. Mereka bisa merasa lebih santai, lebih enjoy dalam bersekolah. Padahal mereka juga tetap harus belajar. Mereka memiliki kewajiban untuk menuntaskan mata pelajaran seperti mereka sedang di kelas gitu. Lalu yang keempat adalah mereka tidak memahami materi. Tentu saja ketika kita sedang duduk bersama bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, banyak sekali murid-murid yang tidak paham gitu ketika di ruangan kelas, apalagi ketika mereka harus di ruangan Zoom atau Google Meet atau bahkan hanya Google Classroom seperti itu. Mereka tentunya mengalami kesulitan untuk memahami materi-materi yang diberikan atau dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Lalu yang terakhir adalah mereka bosan dengan media pembelajarannya. Tetapi kami juga terus berupaya untuk menemukan media-media pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih menyenangkan untuk murid-murid kami agar mereka setidaknya bisa memahami dan mereka memiliki ketertarikan untuk terus belajar dan tidak tidur gitu. Karena tidak jarang sekali ketika kita memanggil anak murid kita untuk kita tanyakan apa saja yang sudah kami ajarkan untuk mereka gitu. Saat kami meminta mereka untuk mengulas, mereka tiba-tiba hilang, entah memang benar jaringannya atau mereka tidak paham, jadi mereka memilih berpura-pura hilang. Itu juga kami tidak tahu, mungkin nanti Sandi bisa menjelaskan. Seperti itu Pak. Kalau dari Sandi, bagaimana apa yang paling menghambat dari pembelajaran jarak jauh saat pandemi kemarin? Iya, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari saya, Santi, seorang siswa sekolah menengah atas ya Pak. Jadi biasanya tuh kendala utamanya itu adalah yang pertama itu pastinya internet ya Pak. Kita tahu di situasi dan tempat pasti jaringan internet itu cara kerjanya itu berbeda-beda. Yang di tempat satu jaringannya bagus, mungkin di tempat lainnya jaringannya agak buruk. Di situ terkadang saya juga merasa sedih dan juga kasihan kepada teman-teman yang mungkin belum mempunyai fasilitas yang memadai, mungkin mereka belum mempunyai kuota yang cukup dan juga alat elektronik yang memadai, karena satu dan lain hal kita tahu ya Pak, di situasi pandemi COVID di mana ada orang tua yang mungkin dipecat dari pekerjaannya, pengurangan pegawai, jadi masukan juga dari dana ekonominya tuh berkurang, apalagi dibutuhkan untuk biaya sekolah, membeli kuota, ataupun ada anaknya yang belum punya handphone
dan harus memiliki handphone gitu Kak. Nah setelah itu juga kalau hambatan yang kedua itu biasanya datang dari diri kita. Kita nggak bisa memungkiri sebagai siswa sekolah menengah atas, pastinya kita juga bingung gitu dan juga lelah, capek istilahnya. Biasanya kita bertemu diajari oleh guru secara langsung, tapi sekarang tuh harus menatap layar dengan lama, mata merah, pusing. Gak jarang juga apa yang dibilang tadi sama Budika, kalau misalnya para siswa itu mungkin tidur ataupun meninggalkan Zoom karena memang kondisinya tuh sangat complicated gitu Kak, lelah, capek, dan kadang karena masalah jaringan, guru menjelaskannya tuh terbata-bata gitu Kak, bukan terbata-bata karena kenapa, karena jaringannya jadi error gitu. Kalau bahasa lainnya tuh nge-lag gitu Kak, jadi nge-freeze gitu Zoom-nya. Bisa jadi kitanya ataupun jadi gurunya. Terkadang malah Zoom itu Kak, sekarang itu Zoom itu ternyata harus premium Kak. Jadi kalau Zoom yang nggak premium, itu tuh maksimal pembahasan di Zoom itu cuma 1 menit Kak. Jadi otomatis guru itu juga harus membeli Zoom premium Kak. Itu sih Kak. Nah, Santi kan sudah banyak mengalami hambatan-hambatan dalam pembelajaran jarak jauh ini nih. Namun Santi bisa bertahan sampai sekarang. Nah, boleh nggak apa sih cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut sebenarnya itu datang dari diri kita sendiri Kak. Awal-awal tuh memang nggak bisa dipungkiri ya Kak, kita sebagai siswa pastinya ya itu tadi, kita nggak fokus, materi kurang masuk, terus juga yang lebih banyak tuh malah PR, dikerjainnya sendiri. Terus juga kita nggak bisa berdiskusi nih sama teman-teman karena kita dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Kalau misalnya di handphone pun sebenarnya bisa. Hanya saja kan ada beberapa teman-teman kita yang mungkin nggak 24 jam di handphone, dan juga mungkin dia handphonenya entah sama ibu atau ayahnya. Jadi itu sih karena habis itu juga kita harus memungkiri sebagai seorang siswa karena kita pernah meninggalkan Zoom. Kenapa? Karena kita bosan dengan suasananya itu aja. Enggak bohong, dan ini terjadi, memang saya juga pernah meninggalkan Zoom, kayak tidur, kalau nggak ketiduran karena mengerjakan PR sampai larut malam, besok paginya kita harus Zoom lagi, begitu terus setiap hari sampai beberapa lama kita lama-lama juga bosan, suntuk. Tapi mungkin karena naluri seorang siswa ya Kak, kita punya insting di mana pendidikan itu sangat penting. Apalagi kita sebagai siswa kelas 12 yang kami menyadari bahwa pentingnya pendidikan itu sangat, wah ini penting banget apalagi buat kita yang mau lanjut ke PTN. Jadi kita sama-sama bangkit, kita sama-sama mencoba untuk memberikan saran dan masukan kepada pihak sekolah yang alhamdulillah pihak sekolah itu terbuka banget nih Kak. Jadi di sekolah Santi kebetulan itu menerima banyak saran dan masukan, utamanya ketika kita memberitahu kayak, Bu bisa nggak sih Bu, kita tuh nggak Zoom terus, bisa nggak sih kalau kita tuh nggak gemit terus atau classroom terus. Terus akhirnya saran masukan itu diterima Kak, jadi sekolah itu membuka platform-platform yang baik gitu. Dan kalau untuk masalah kuota, nah ini masalah kuota ini alhamdulillah banget, pemerintah itu gercepnya tuh kenapa, kayak mereka memberikan fasilitas, memberikan sumbangsi berupa kuota kepada siswa-siswa yang kekurangan Kak. Dan namun kurangnya itu mungkin bisa ditingkatin ya Pak, kuota subsidinya itu datang agak lama aja gitu. Kayak misalnya datanglah awal bulan ya Kak, ini tuh agak molor 2 minggu. Nah kan 2 minggu itu kan tetap aja kita harus mengeluarkan budget yang lebih. Itu sih Kak, pengeluaran orang tua yang jadi berlebih gitu. Terus juga karena kita belajar di rumah, nah ini distraksinya tuh banyak banget dari orang rumah, mungkin dari ayah, dari ibu, dari adik yang kadang-kadang suka datang ke kamar kita, datang ngeliatin gitu kan, kayak jadi distraksi gitu aja sih Kak. Gitu sih Kak. Baik, berarti hambatan-hambatannya bisa dijadikan PR ya Pak untuk pembelajaran kedepannya lebih menarik. Betul Kak Ziza. Tadi kan kita sudah mendengar banyak sekali pandangan pembelajaran jarak jauh dari orang-orang yang terlibat di dalam sekolahnya nih. Coba saya mau dengar dari orang yang terlibat di luar sekolah tapi masih relate dengan dunia pendidikan. Gimana Kak Devi sebagai founder Indonesia Mengajar mengenai hal tersebut? Ya, baik, terima kasih Kak Aziza dan kesempatannya saya izin berbicara mengenai pendidikan di masa pandemi ya. Saya bersama rekan-rekan saya, kami dari komunitas Indonesia Mengajar itu membantu siswa-siswi yang memang mengalami kesulitan dalam menuntut ilmu mereka gitu. Memang jauh sebelum pandemi ini hal yang memang sangat serius ya, karena
saya di sini sudah mendengar keluhan dari adik Santi, kemudian juga dari ibu guru dan juga dari bapak pendidikan. Kemudian di sini saya berpikir gitu bahwa tidak hanya di lingkup perkotaan saja, sekolah-sekolah yang dimana memang mereka mengalami kesulitan di masa pandemi. Tentu kita juga harus melihat dari kacamata lain, yaitu kita harus melihat lingkup pedesaan gitu ya. Saya bersama rekan-rekan saya semenjak pandemi ini tidak hanya memfokuskan volunteer kita ke bidang yang di lingkup perkotaan, tetapi kita juga lebih ke pedesaan karena kami mengerti sekali bahwa memang mereka adalah siswa-siswi yang memiliki semangat belajar yang tinggi tentu. Tetapi banyak sekali hambatan yang mereka hadapi gitu, dimulai dengan adanya pandemi. Tentu sistem pembelajaran berubah menjadi online gitu. Kemudian juga mereka harus memiliki internet yang dimana mereka di sana sangat sulit untuk mengakses internet, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Kemudian kami melihat juga bahwa mereka orang tua dari mereka itu memang belum mampu untuk membiayai fasilitas mereka dalam bersekolah, sehingga kami memutuskan untuk lebih memfokuskan kepada di lingkup pedesaan, karena memang dapat dilihat ya bahwa memang kalau siswa-siswa yang berada di perkotaan, kendala mereka seperti sinyal, kemudian mereka tidak mendapat kuota internet, dan juga mereka merasa bosan atau monoton gitu atas pembelajaran yang mereka hadapi. Tetapi untuk mereka-mereka yang berada di pedesaan itu memiliki semangat yang sangat tinggi untuk belajar. Tentu hal tersebut sangat disayangkan ya. Tentu ini juga berkaitan dengan tingkat pendidikan yang kurang merata. Jadi saya juga berupaya meminta itu berupaya untuk kita memiliki peran yang masing-masing dalam dunia pendidikan, terutama kepada Bapak pendidikan ini, untuk lebih memperhatikan bahwa memang lingkup pendidikan itu tidak hanya difokuskan di perkotaan saja, melainkan di pedesaan juga. Jadi pendidikan bisa dilakukan secara merata. Seperti itu Pak Ziza. Baik, sepertinya sudah cukup berat ya topik pembuka kita. Kita sambung lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Aku happy banget. Ada provider yang ngasih kebebasan buat pilih kuota internet dan topping semaunya. Apalagi SIM cardnya bisa dikirim ke rumah. Dan pakai sinyal Telkomsel lagi. Bayu, yuk download sekarang. Balik lagi dalam Rudi Ruang Diskusi. Tadi kan kita sudah banyak mendengar mengenai pembelajaran jarak jauh dari kalangan tenaga pendidik dan siswa didiknya. Sekarang saya mau tanya dalam kacamata seorang mahasiswa sekaligus aktivis yang kalau saya lihat-lihat nggak pernah absen di depan DPR dalam menyuarakan aspirasi. Coba, gimana sih pembelajaran jarak jauh ini berpengaruh dalam lingkup mahasiswa, dan kesulitan apa yang dirasakan KNJ dalam pembelajaran jarak jauh ini? Oke, halo semuanya. Sebelumnya terima kasih banget buat kesempatannya udah mengundang saya di Rudi yang ruang diskusi keren banget ini ya. Pendapat saya mengenai PJJ, tentu dari katanya aja PJJ itu berbeda ya, apalagi dari tatap muka ke dalam jaringan. Keterbatasan dari lingkup itu aja udah sangat berpengaruh, apalagi saya banyak baca buku terkait psikologis. Mungkin saya bakal sharing mengenai itu aja ya, dari sisi kepribadian orang-orang, apalagi gaya belajar gitu. Oke, setiap orang itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, apalagi ada 4 tipe orang dalam belajar. Yang pertama ada yang aktif reflektif, kemudian ada yang intuitif dan sensorik, serta ada visual dan verbal, apalagi ada yang sequensial dan global. Nah, gaya berpikir ini tiap orang berbeda cara mengatur dan mengelola informasi dengan mudah. Kemudian dari tipe belajar itu, karena saya pribadi orangnya suka datang langsung bertatap muka, interaksi, PJJ sangat keterbatasan banget buat saya. Bertemu itu menjadi kendala banget. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang
mahasiswa kan berkecimpung ke masyarakat gitu ya, inovasi-inovasi yang seharusnya kita ngadain proker atau kegiatan yang terjun langsung ke masyarakat, kita terjadi kendala gitu. Seharusnya bertemu atau ada praktek atau bahasan yang memang tidak cukup untuk membaca atau menonton materi saja gitu. Dalam mengajar juga perlu diperhatikan untuk para guru ataupun dosen harus memiliki gaya belajar yang bervariasi agar dapat menstimulus mahasiswa atau siswanya agar menarik minat belajar, apalagi siswa gitu ya yang punya banyak kreativitas yang seharusnya dituangkan dalam proses mengajar gitu. Meskipun PJJ seharusnya ada banyak macam cara yang menarik dan mengemas pembelajaran yang pas. Saya Masalahnya cukup rumit, tapi karena mungkin kita terlalu fokus kepada siswa kali ya, jadi mahasiswanya terkesan ya udah baik-baik aja gitu. Nah, mungkin Pak Romi ada solusi nggak untuk hal ini? Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada KNJ yang telah memberikan perspektifnya dari segi mahasiswa, dan juga saya berterima kasih kepada Dek Santi dan juga Ibu Dika yang telah menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang menghambat dalam pembelajaran jarak jauh. Saya juga sangat mengapresiasi dari pihak sekolah Dek Santi, khususnya Ibu Dika juga, yang telah menciptakan metode-metode media-media pembelajaran yang membuat siswa tidak merasa bosan. Terlebih juga saya terima kasih kepada Kak Devi selaku komunitas Indonesia Mengajar, kontribusinya ke dalam pendidikan saya sangat mengapresiasinya. Baik, tadi saya mencatat dari rangkuman tadi yang dijelaskan oleh Dek Santi dan juga Kak Devi dan juga KNJ, saya mencatat bahwa terdapat dua faktor besar yang menjadi penghambat kita dalam melaksanakan pembelajaran jauh, yaitu kurangnya kesiapan guru tenaga pendidik dalam hal ini, lalu juga belum meratanya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran jarak jauh. Kami dalam hal ini pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memberikan solusi dan atas kendala yang dialami siswa dan juga guru, baik itu dosen maupun juga guru di tingkat sekolah menengah pertama, siswa sekolah menengah dasar maupun sekolah menengah atas. Untuk hal ini, untuk belum siapnya tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran jauh, kami berkontribusi atau bekerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti Kementerian Kominfo dan juga pihak swasta. Kami mengadakan kerjasama untuk melakukan pelatihan online yang akan diikuti oleh tenaga pendidik, guru dan juga dosen. Bagaimana caranya guru ini siap untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dan juga mengelola kelas dan secara online agar siswa-siswanya tidak bosan. Tentu saja pelatihan ini akan menuai banyak pro kontra seperti gurunya yang sudah terlalu tua ataupun mungkin pelatihan ini akan menyita banyak waktu guru. Namun menurut saya yakin bahwa apabila kita ingin menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama, maka tenaga pendidik kita terlebih dahulu yang harus kita siapkan, kita latih terlebih dahulu. Untuk kendala yang dialami Dek Santi, saya juga yakin bahwa kendala tersebut juga dialami sebagian besar murid di Indonesia, yaitu bagaimana tentang sarana dan prasarana penunjang pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini bukan saja kewenangan dari pemerintah Dinas Pendidikan, akan tetapi banyak sekali instansi yang terkait seperti Kementerian Kominfo, lalu juga sumber daya manusia kita yang mungkin masih kurang dalam membuat sarana prasarana penunjang internet. Akan tetapi sebetulnya kami ini pemerintah sudah menyiapkan beberapa strategi yang termasuk untuk membantu siswa. Seperti yang kemarin kami lakukan, kami telah memberikan bantuan kuota internet gratis yang saya harapkan itu dapat dimanfaatkan baik oleh Dek Santi dan juga sebagian besar murid di Indonesia. Saya yakin budaya gotong royong di diri kita, khususnya masyarakat Indonesia itu masih ada, dan juga dapat dengan pandemi ini budaya gotong royong itu dapat kita praktikkan kembali. Dengan pandemi ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa guru dan siswa ini akan terbiasa dengan menggunakan
perangkat teknologi informasi, yang mana keahlian teknologi informasi ini merupakan keahlian yang dituntut dari masyarakat 4.0. Selagi pembiasaan tersebut, selagi pembiasaan selama pandemi tersebut, pemerintah juga harus berbenah tentunya untuk menghadirkan solusi bagi pendidikan yang lebih baik. Untuk menjawab dari permasalahan kita, melalui Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Dalam Negeri, dan juga kita melihat data yang ada bahwa saat ini tren kasus COVID ini telah menurun ya. Bahwa telah menandakan kita ini telah memasuki endemi. Sekolah dan juga pemerintah saat ini, yaitu Dinas Provinsi DKI Jakarta, telah mengizinkan sekolah dan juga perguruan tinggi untuk dapat melaksanakan kembali pembelajaran tatap muka. Akan tetapi pembelajaran tatap muka ini tidak full ataupun tidak dilakukan dari Senin sampai Jumat ataupun dari pagi sampai sore. Akan tetapi kami memberikan strategi untuk melakukan pembelajaran hybrid, yaitu mencampur antara offline dan juga online. Dikarenakan juga kita juga masih di bawah isu ancaman wabah ya. Tentu saja kebijakan pembelajaran hybrid ini akan terus kita evaluasi dan juga akan ditinjau kembali. Tapi pemerintah ini tidak dapat berjalan sendiri untuk menghadirkan solusi. Butuh pandangan ataupun perspektif juga dari pihak luar untuk pembelajaran hybrid. Untuk itu saya ingin mencoba mendengar dari pihak komunitas Indonesia Mengajar, dari Kak Devi. Menurut Kak Devi, apakah pembelajaran hybrid ini sudah pantas kita terapkan di era endemi seperti saat ini? Bagaimana Kak Devi? Ya, baik, terima kasih Pak Romi atas pertanyaannya. Saya izin jawab. Terkait dengan pembelajaran secara hybrid di era endemi ini memang bukan hal yang mudah untuk diterapkan, karena tentu kita harus beradaptasi dari pandemi menjadi endemi. Yang tadinya memang kita melakukan semua itu secara tatap maya melalui Zoom, pembelajaran melalui Zoom, Google Meet, dan juga guru-guru memberikan tugas melalui platform yang sudah tersedia. Kemudian siswa harus berbalik lagi seperti dahulu, mereka harus melakukan pembelajaran di sekolah, datang pagi, kemudian mereka harus memperhatikan guru secara langsung gitu. Itu mungkin bukan hal yang mudah untuk diterapkan lagi, tetapi menurut saya untuk saat ini itu sudah cukup tepat ya Pak, pembelajaran secara hybrid, karena yaitu kita perlu proses untuk bisa mengembalikan pendidikan di Indonesia sama seperti di dahulu kala, yang dimana memang pembelajaran dilakukan secara langsung, guru memberikan arahan, kemudian memberikan penyampaiannya secara langsung, bimbingannya. Tentu itu hal yang sangat dirindukan juga sepertinya oleh Desanti dan juga teman-teman semua gitu. Jadi di sini menurut saya sudah tepat, dan semoga aja betul seperti yang disampaikan Pak Romi bahwa pandemi COVID ini sudah cukup menurun. Jadi tentu di sini kita juga butuh proses. Semoga pandemi terus menurun dan kita bisa melakukan aktivitas secara langsung lagi. Gitu. Seperti itu. Saya kembalikan ke Kak Aziza. Terima kasih atas pandangannya dan solusinya Pak Romi dan Kak Devi. Pembicaraan kita kayaknya membuat kita sedikit haus ya. Kita break dulu sebentar dan balik lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tuh kan, Sprite itu rasanya lemon. Enggak, rasa lime. Kayak ada lemon lainnya gitu ya. Maksud lo kita? Nyatanya Sprite memang minuman jernih dengan lemon lime. No bokis. Baik lagi bersama di ruang diskusi. Baik, sepertinya kita sudah di penghujung diskusi kali ini. Saya ingin mendengar harapan-harapan apa yang ingin Anda semua sampaikan dalam ranah pendidikan ini pada masa peralihan dari pandemi menjadi endemi. Coba dimulai dari Dek Santi dulu. Baik Kak, untuk harapan ya Kak ya. Kalau untuk harapan sendiri nih, Santi khususnya sebagai seorang siswa menengah atas ya Kak ya. Itu yang pertama pasti kami rindu guru-guru, kami rindu diajari, kami rindu sekolah, kami rindu suasana sekolah, kami rindu teman-teman, dan paling utama pastinya teman-teman juga paham, kami rindu uang jajan. Jadi semoga masa endemi ini membuat kancah pendidikan dan wajah pendidikan Indonesia itu membaik ya Kak, dan semoga permasalahannya cepat selesai dan kami bisa kembali bersekolah. Itu harapan saya. Semoga cepat terwujud ya nanti. Kalau dari kepala sekolahnya sendiri, coba. Ya,
Ya, harapan saya ke depannya semoga kita bisa saling bersinergi untuk membangun pendidikan yang lebih baik lagi dan mencetak generasi yang aktif, adaptif, dan bisa untuk berkolaborasi dalam memberikan nilai-nilai positif dalam dunia pendidikan. Tentunya kita semua memiliki peran masing-masing gitu. Jadi sekecil apapun perannya tentu saja berdampak untuk pendidikan kita saat ini. Jadi kita harus memaksimalkan peran kita agar kedepannya kita bisa menjadi lebih baik dan saling bahu-membahu agar kita bisa saling menguatkan apapun situasi dan kondisinya. Seperti itu, Kak. Terima kasih, Bu. Kalau dari seorang mahasiswa, harapannya untuk pendidikan sekarang? Oke, saya sih sangat berharap besar gitu ya kepada anak atau kaum muda untuk terus aktif dan ikut serta belajar dimanapun berada, meskipun tidak hanya di sekolah, bisa di mana saja gitu. Karena bangsa yang besar adalah anak muda yang berintelektual tinggi. Terima kasih, Kak. Kalau harapan dari staf kependidikan sendiri itu gimana, Pak Rudi? Baik, harapan saya solusi yang kami hadirkan, pemerintah hadirkan mengenai pembelajaran hybrid dapat terlaksana dengan baik dan juga mendapat solusi bukan hanya saat ini tapi juga seterusnya. Juga saya berharap semua pihak, bukan hanya pemerintah saja, pihak swasta, pihak sekolah dan juga pihak orang tua juga, orang tua siswa dapat bekerja sama untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik untuk kedepannya. Semoga solusinya dapat berjalan dengan baik ya, Pak Rudi. Dan yang terakhir kita akan mendengar harapan dari seorang founder komunitas Indonesia Mengajar. Baik, harapan saya terhadap dunia pendidikan di Indonesia tentu yang baik dan akan selalu baik. Semoga Indonesia cepat pulih, kita dapat beraktivitas seperti sedia kala, kita dapat beraktivitas secara langsung, siswa dapat bertemu dengan guru, mendapat bimbingan dan arahan secara langsung. Kemudian saya juga berharap semoga kita sama-sama berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Tentu saya juga berharap kepada pemerintah agar bisa berupaya lebih keras meratakan pendidikan di Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan, karena siswa-siswi yang dari Sabang sampai Merauke itu berhak untuk mendapatkan pendidikan dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Harapan besar Indonesia ke depannya mampu memperbaiki sistem pendidikan yang ada, bukan hanya soal mencari nilai, melainkan juga tentang kualitas dari ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya. Baik, berarti pendidikan itu harus pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat ya. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkesempatan hadir dalam ruang diskusi kali ini. Semoga dampak positif dari pandemi ini membuat kita lebih berkembang dalam ranah pendidikan dan kita bisa buang jauh-jauh dampak negatifnya. Saya Aziza Hama pamit, sampai bertemu di episode selanjutnya dalam Rudi Ruang Diskusi.